Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar kawan-kawan yang tergabung dalam perkumpulan petani lele Nusantara? Saya harap Anda sehat selalu dan tak kurang suatu apapun. Kita sekarang ini lagi berduka karena suasana ya banyak teman ataupun saudara atau bahkan orang-orang terdekat kita meninggal saat ini karena kena COVID ini. Ya, situasi lagi pandemi, ya kita tetap semangat, artinya ya kita lawan. Jangan karena wah ini pandemi PPKM nih lalu kita pasrah nggak melakukan apa-apa, tapi kita mesti tetap semangat dan kita harus buat sesuatu yang berarti bagi diri kita dan orang lain. Oke, kita rapatin lagi tuh. Oke, sekarang ini yang mau kita bahas dalam video ini adalah teknik mengawinkan indukan lele agar nanti hasil anakannya tuh yang pertama itu nggak kanibal. Nah yang kedua, hasilnya anakan lele tadi tetap sehat. Nah yang berikutnya istilahnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah untuk masalah pertama itu terkait indukan ya, terkait indukan. Tentu kan ya kalau saya sih pakai indukan jenis mutiara karena sudah teruji. Tapi banyak orang yang ya berbeda lah. Karena saya pun kemarin pernah nyoba cara A, cara B, dan cara C. Nah kalau saya sarankan bagusnya itu ya untuk ngawinkan indukan mutiara itu 1 lawan 1. Kalau cara saya, artinya 1 jantan dan 1 betina. Memang sebagian menyebutkan bahwa oh bagusnya 1 jantan 2 betina. Ada lagi, oh bagusnya Pak di koloni aja 2 jantan 3 betina. Oke, semua itu cara itu bagus. Tergantung bagaimana apa mau seperti apa mau kita buat ini. Kalau misalkan benihnya mau kita pakai sendiri tapi nanti sisanya itu kita jual, saya sarankan pakai 1 lawan 1, artinya 1 jantan 1 betina. Tapi kalau misalkan tujuan kita itu nganakin lele nggak mau kita besarkan tapi kita mau jual, ya berarti kan kita nyetak volume nih. Nyetak volume dalam artian ya bisa kita buat 1:2 atau 2 jantan 3 betina, itu terserah. Tapi kalau misalkan kita mau konsumsi sendiri si lelenya tadi, anakan lele tadi, kita mesti pakai 1:1. Itu kenapa? Jadi gini, kadang-kadang lele tadi juga punya sifat sama seperti manusia. Ada pemarah, ada penyabar, terus ada dia tipenya seperti apa namanya itu ya, tipe pembunuh, tipe kanibal, tipe, ya macam-macam lah. Ada yang seperti ya skizofrenia, macam-macam. Tipe lele juga sama. Jadi kalau misalkan kita kawinkan 1 jantan 2 betina, terkadang kanibalisme itu bisa di atas 5% kalau 1 jantan 2 betina. Ini yang pernah saya alami loh. Nah kalau misalkan Anda punya cara yang sama ataupun dengan catatan 1 jantan 2 betina tapi nggak menemukan hal itu, nanti silahkan diisikan di kolom komentar. Tapi ini pengalaman saya, biasanya kalau 1 jantan 2 betina itu kanibalismenya tinggi, apalagi dia pakai 2 jantan 3 betina sistem koloni, itu pasti kanibalisme tinggi. Lebih rendah kanibalismenya kalau seandainya 1:1. Itu kan kemarin udah kita coba ya Pak Jenal ya, 1:1. Lebih bagus 1:1. Nah kalau misalkan kita mau ngawinkan, ada nih yang matang gonat sekitar 2 pasang atau 2 ekor jantannya, tapi 2 ekor betinanya, tapi jantannya kita jumpain 1. Nggak apa-apa, kita kawinkan dulu 1 lawan 1. Nanti sekitar seminggu ataupun 2 minggu kemudian baru nanti yang matang gonat yang udah siap tadi, yang jantannya nggak ada, dikawinkan lagi dengan yang jantan yang barusan gitu. Ini pengalaman gitu. Nah nanti kalau misalkan Anda teknisnya untuk di kolam, kalau misalkan Anda kawinkan misalkan 1 pasang 1 jantan dan 1 betina, terus di kolam B 1 jantan 1 betina, dimasukkan ke kolam. Nanti kalau misalkan Anda modelkan kakabannya itu dipindah, ini mesti kita ingat ataupun dicatat nih. Dicatat dalam artian tadi setelah penetasan dan telurnya netas, itu di kolam 1 itu yang 1:1 itu kakabannya itu di mana aja. Nah setelah nanti waktu penyortiran 25 hari, kalau bisa nanti indukan 1 dan indukan 2 tadi jangan digabung. Artinya anakan lele yang ada di indukan 1 dengan indukan 2, biarpun dia ukuran sama, kalau bisa jangan digabung. Karena kita nggak tahu kan sifat dari ini, kita nggak tahu. Tetap aja kita pakai dia 1:1 yang indukan 1 tadi kita buat
satu kolam khusus. Misalkan kita pasang anakannya banyak nih sampai 20.000, ya udah kita pasang 10 kolam. Nah, gitu juga nanti indukan B-nya tadi, biar waktunya bersamaan kita kawinkan satu pasang A, satu pasang lagi di B, biar waktunya sama, tapi nanti setelah penetasan ini jangan coba-coba digabung. Itu udah pengalaman kita. Karena kalau misalkan kita pisah dia sampai dia ukuran 78 misalnya, kita tetap lakukan pemisahan, itu kan di balance rendah. Artinya ya cuma di bawah 1%. Nggak kita jumpain itu misalkan dia tingkat kanibalisme tinggi. Lebih berbahaya atau lebih beresiko kalau seandainya satu jantan dua betina. Gitu kita nggak jarangkan, anakan lele banyak, nggak kita jarangkan dalam jangka waktu 10 hari dia udah banyak itu yang jonggolan dan makan yang lain gitu. Jadi tujuannya sih untuk meminimalis resiko. Dalam artian kan sayang, misalkan satu yang besar duluan tadi, yang pemangsa jenis predator tadi, lele tadi 1 ekor, makan 10 ekor aja perharinya. Ada 10 yang besar, berarti 1 hari dalam 100. Nah 10 hari udah dalam 1000. Nah seperti itu. Nah inilah tips yang bisa saya bagi malam ini tentang usaha budidaya lele. Nah bagaimana sih cara mengawinkan indukan lele agar anakan lele tadi yang dihasilkan tadi nggak kanibal. Nah saran saya 1:1. Kalau misalkan Anda mau, ya terserah ya. Kalau saya sih biasanya kan pakai kolam di sini, anakan lelenya saya pakai sendiri. Nah ini contohnya nih, kita lihat nih. Dengan apa namanya, dijaring sekalipun katanya kan, wah ini Pak kalau seandainya dijaring nanti kulitnya gampang kena jamur, terus gampang terkelupas atau gimana. Ini sekarang di kolam nilon seperti ini, bisa dilihat nih kolam nilon ini. Ini nggak ada masalah nih. Dari penetasan awal udah di sini tuh, nggak ada masalah. Padahal kita pakai ini loh, gitu. Tapi dengan catatan, nah seperti saya sebutkan di awal tadi, boleh Anda kawinkan. Kalau misalkan anakannya mau Anda pakai sendiri, kawinkanlah satu jantan dan satu betina. Itu saran saya. Tapi kalau misalkan tujuan Anda volume, Anda tujuannya mau target ngejar anakan banyak dan supaya dijual, Anda mau buat 1:2 atau 2:3, silakan, itu terserah Anda. Dan satu lagi pesan saya, kalau misalkan ada teknik yang berbeda dengan apa yang saya ceritakan di konten YouTube saya ini, silakan isi di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung. Selamat malam dan salam sukses.